Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kami bisa melakukan diskusi via online kali ini. Nah, sebelum berangkat lebih lanjut, kita izinkan kami dari kelompok 4 memaparkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama itu Kak Aslina, yang kedua Madinah Al-Munawwar BN, yang ketiga Andi Vivi Andriani, yang keempat Hesti Sabitaria, yang kelima Muhammad Asri, yang keenam Bashar. Adapun judul dari makalah kami yaitu Etika Profesi Public Relation. Sebelum masuk ke inti pembahasan, saya akan menjelaskan sedikit tentang pendahuluan dari kelompok kami, di mana bagi sebuah organisasi yang menjalankan kegiatan bisnis, politik, pemerintahan, ekonomi, industri, dan lain sebagainya, tentunya membutuhkan kehadiran public relation yang piawai untuk membangun citra positif di benak publik, sehingga akhirnya mampu membentuk opini publik. Kepiawaian praktisi public relation dalam membangun citra positif suatu organisasi tentunya tidak hanya sekedar lip service semata, namun harus diikuti dengan kemampuan dalam membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, terkait dengan hal tersebut, bagi sebagian besar orang, para praktisi public relation tak jarang dipandang selalu menggunakan cara-cara yang tidak etis dalam membangun citra sebuah organisasi. Bagaimanapun juga, para ahli teori public relation telah menyatakan bahwa berbagai kegiatan public relation yang dilakukan oleh organisasi hendaknya juga mengandung etika, tanggung jawab sosial, dan berkelanjutan. Sedangkan public relation adalah kunci atau inti dari sebuah organisasi, karena PR merupakan alat komunikasi sebuah organisasi atau perusahaan kepada masyarakat atau konsumen. Maka dari itu, seorang PR harus memahami bagaimana cara berkomunikasi dengan baik kepada konsumen atau masyarakat, agar organisasi yang ditanggungjawabkannya memiliki citra yang baik di hadapan masyarakat atau konsumennya. Maka dari itu kita harus tahu apa sih itu etika dan public relation. Nah, di sini dijelaskan bahwa etika itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya watak atau adat kebiasaan. Nah, etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral, yang merupakan istilah dari bahasa Latin, yaitu mos, dalam bentuk jamaknya mores, yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik dan menghindari hal-hal yang tindakannya buruk. Nah, etika dan moral hampir sama pengertiannya, tetapi dalam kegiatan sehari-hari terdapat perbedaan. Moral atau moralitas digunakan untuk penilaian perbuatan yang dilakukan, sedangkan etika digunakan untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang telah berlaku. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan yaitu etika dalam public relation. Dalam hubungannya dengan kegiatan manajemen perusahaan, sikap etislah yang harus ditunjukkan seorang humas dalam profesinya sehari-hari. Seorang humas harus menguasai etika-etika umum dan tidak umum. Di antaranya yang saya akan jelaskan yang pertama yaitu etika good communicator for internal and external public. Artinya, seorang humas harus menjadi penyampai pesan yang baik untuk internal dan eksternal publik. Selanjutnya, etika yang kedua yaitu tidak terlepas dari faktor kejujuran, integrity sebagai landasan utamanya. Artinya, seorang humas dimanapun berada harus menerapkan sikap jujur dalam menjalani pekerjaannya. Etika yang selanjutnya yaitu etika sehari-hari dalam berkomunikasi dan berinteraksi harus tetap dijaga. Selanjutnya, menyampaikan informasi-informasi penting kepada anggota dan kelompok yang berkepentingan. Etika yang selanjutnya, yang keempat, yaitu menghormati prinsip-prinsip rasa hormat terhadap nilai-nilai manusia. Dan etika yang terakhir yaitu mengenal batas-batas yang berdasarkan pada moralitas dalam profesinya. Baiklah, selanjutnya prinsip-prinsip etika profesi public relation. Tuntutan profesional sangatlah erat dengan suatu kode etika setiap profesi. Kode etik itu berkaitan dengan prinsip etika tertentu yang berlaku untuk suatu profesi. Di sini akan dikemukakan 4 prinsip etika profesi yang paling kurang berlaku untuk semua profesi pada umumnya. Tentu saja prinsip-prinsip etika pada umumnya yang berlaku bagi semua orang
juga berlaku bagi profesional sejauh mereka adalah manusia. Kerap 1998-44. Menurut Kerap ada 4 prinsip etika profesi dalam public relation, yaitu yang pertama, prinsip tanggung jawab adalah salah satu prinsip bagi kaum profesional, bahkan sedemikian pokoknya sehingga seakan tidak harus lagi dikatakan. Karena sebagaimana diuraikan di atas, orang yang profesional sudah dengan sendirinya berarti orang yang bertanggung jawab. Pertama, bertanggung jawab atas dampak profesinya itu terhadap kehidupan dan kepentingan orang lain, khususnya kepentingan orang-orang yang dilayaninya. Prinsip kedua adalah prinsip keadilan. Prinsip ini terutama menuntut orang yang profesional agar dalam menjalani profesinya ia tidak merugikan hak dan kepentingan tertentu, khususnya orang yang dilayaninya dalam rangka profesinya. Prinsip ketiga adalah prinsip otonomi. Ini lebih merupakan prinsip yang dituntut oleh kalangan profesional terhadap dunia luar, agar mereka diberi kebebasan sepenuhnya menjalankan profesinya. Sebenarnya ini merupakan konsekuensi dari hakikat profesi itu sendiri. Hanya saja prinsip otonomi ini punya batasan-batasan juga. Pertama, prinsip otonomi dibatasi oleh tanggung jawab dan komitmen profesional atau keahlian dan moral atas kemajuan profesi tersebut serta atau dampaknya pada kepentingan masyarakat itu sendiri. Prinsip integritas moral berdasarkan hakikat ciri-ciri profesi di atas. Terlihat jelas bahwa orang yang profesional juga orang yang punya integritas pribadi atau moral yang tinggi. Karena itu punya komitmen pribadi untuk menjaga keluhuran profesinya, nama baiknya, dan juga kepentingan orang lain atau masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan makalah kami, yaitu etika dan citra image atau image dalam public relation. Seperti kita ketahui, pentingnya pemahaman etika bagi para pejabat humas karena menyangkut penampilan atau profil dalam rangka menciptakan dan membina citra atau image organisasi yang diwakilnya. Kemudian dua konsep penting dari humas tersebut didefinisikan oleh Gisage dalam karyanya, yaitu citra atau image adalah pengetahuan mengenai sikap-sikap terhadap kita yang mempunyai kelompok-kelompok kepentingan yang berbeda. Kemudian penampilan atau profil adalah pengetahuan mengenai suatu sikap terhadap kita yang kita inginkan mempunyai ragam kelompok kepentingan. Dalam hubungannya dengan citra penampilan, tampak bahwa citra dan penampilan tidak pernah serupa dan tidak pernah tepat. Citra menjadi sasaran faktor-faktor yang sama sekali di luar kontrol kita. Citra dan penampilan dalam kaitannya dengan etika dan nilai-nilai moral adalah disadari dan dipermasalahkan sejak lama, sejak humas dikonseptualisasikan. Berikut ini adalah ikhtisar dan kode etik tersebut. Yang pertama, integritas pribadi dan profesional atau standar moral yang tinggi, reputasi yang sehat, ketaatan dan konstitusi dan kode International Public Relation Association. Poin kedua yaitu perilaku klien dan karyawan, di mana pembagiannya yang pertama perlakuan yang adil terhadap klien dan karyawan. Poin kedua, tidak mewakili kepentingan yang berselisih bersaing tanpa persetujuan. Yang ketiga, menjaga kepercayaan klien dan karyawan. Yang keempat itu tidak menerima upah terkecuali dan klien lain atau
majikan lain. Yang kelima, menjaga kompensasi tergantung pada pencapaian suatu hasil tertentu. Kemudian poin ketiga yaitu perilaku terhadap publik dan media. Yang pertama, memperhatikan kepentingan umum dan harga diri seseorang. Yang kedua, tidak merusak integritas media komunikasi. Yang ketiga, tidak menyebarkan secara sengaja informasi yang palsu atau menyesatkan. Yang ketiga, memberikan gambaran yang dapat dipercaya mengenai organisasi yang dilayani. Kemudian yang kelima, tidak menciptakan atau menggunakan pengorganisasian palsu untuk melayani kepentingan khusus atau kepentingan pribadi yang tidak terbuka. Kemudian poin keempat yaitu perilaku terhadap teman sejawat. Yang pertama, tidak melukai secara sengaja reputasi profesional atau praktek anggota lain. Kemudian yang kedua, tidak berupaya mengganti anggota lain dengan karyawan atau kliennya. Yang kelima, bekerja sama dengan anggota lain dalam menjunjung tinggi dan melaksanakan kode etik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bashar. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku etika serta hubungannya dengan public relation. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu etika. Secara umum, etika mengandung arti prinsip-prinsip yang memandu manusia atau sebuah perilaku organisasi agar menjadi lebih baik, bermoral secara tepat dalam berbagai situasi. Jadi, sebagaimana etika komunikasi bisnis, maka etika dalam kegiatan public relation juga sangat penting dalam membentuk berbagai kegiatan public relation yang tepat. Tindakan public relation yang tepat dan beretika serta dapat membangun kredibilitas dan kepercayaan organisasi di mata publik. Etika umumnya membedakan antara yang benar dan yang salah, termasuk di dalamnya adalah kejujuran, kesetiaan, penghormatan, dan komunikasi secara umum. Etika public relation menekankan pada implikasi-implikasi etis dari berbagai strategi dan taktik yang diterapkan untuk mengatasi masalah yang dihadapi public relation dan komunikasi dari sebuah organisasi. Di dalam buku Ethics in Public Relation A Guide to Best Practices J. Parsons yang mengatakan 5 prinsip etika public relation, yaitu veracity atau to tell the truth atau biasanya kebenaran, kemudian non-maleficence atau disebut to do no harm atau keputusan, kemudian beneficence atau to the good, kemudian confidentiality atau to respect privacy, kemudian fairness atau biasa disebut to be fair and socially responsible. Itulah prinsip-prinsip dari etika public relation. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Muhammad Isri dari kelompok 4. Saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok 4, yaitu seseorang harus memiliki prinsip-prinsip, yaitu tanggung jawab, kejujuran, keadilan, dan otonomi. Maksud dari otonomi yaitu seseorang profesional memiliki kebebasan secara otonomi dalam menjalankan profesinya sesuai dengan keahlian, pengetahuan, dan kemampuannya. Organisasi dan departemen yang dipimpinnya untuk
melakukan kegiatan operasional atau kerjasama yang terlepas dari campur tangan pihak lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.